Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di Ruang Kelas, ngobrol santai seputar dunia pendidikan, mulai dari meja belajar sampai kebijakan besar. Tentunya bersama saya Fitri, host yang paling nyentrik, nyentrik gak tuh? Yang akan memandu podcast Ruang Kelas di episode pertama ini. Oke, waktunya masuk kelas. Baik, hari ini saya tidak sendiri, sudah hadir narasumber kita di episode pertama ini yang sudah tidak asing lagi di dunia pendidikan khususnya di Kota Batam, yaitu Bapak Dr. Fendi Hidayat STMKOM. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya saya panggil Coach karena beliau ini pernah menjadi instruktur saya pada saat pelatihan desain grafis muda di Kalala Institute beberapa bulan yang lalu ya Coach. Iya benar. Baik, apa kabar Coach? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Coach, mungkin saya sedikit bertanya nih Coach ya. Gelar dokter di usia muda nih Coach. Ya. Terus seorang dosen, kaprodi juga, apalagi instruktur juga, asesor kompetensi BNSP juga. Apa nggak capek Coach jadi keren? Ya kita menikmati sih Mbak, karena prinsipnya kan hidup ini kan tentang belajar. Kalau soal gelar itu kan hanya embel-embel akademik saja. Yang paling penting kita harus terus dan mau belajar sepanjang hayat. Oke, baik, luar biasa ya. Baik, bagi teman-teman yang belum tahu, yang belum kenal, jadi Coach Fendi ini bukan hanya seorang akademisi yang bergelar doktor, tetapi juga salah satu motor penggerak pendidikan di Kota Batam dan menjabat sebagai Ketua Dewan Pendidikan Kota Batam. Betul. Ini periode berapa Coach? Di periodenya itu dibuat 2005 sampai 2027. Karena seharusnya itu dari 2022 sampai 2027 karena dalam peraturan masa tugas periodisasi itu 5 tahun. Tetapi sempat terjadi kevakuman periode 2022 sampai 2023 itu tidak dilakukan seleksi. Baru dilakukan begitu. seleksi itu di akhir 2023. Nah, dan kami baru dilantik 2024 Agustus. 2024 Jadi masa Agustus. periode kami itu sampai 2027. Itu sesuai SK yang kami terima. Oh, berarti kurang lebih 2 tahun lagi ya Coach ya? Iya, jadi hanya masa tugas tersisa tuh 3 tahun. Oke. Walaupun baru dilantik 2024 tapi harus selesai di 2027. Oke, begitu ya Coach. Tapi jujur saya baru dengar sih Coach yang namanya Dewan Pendidikan Kota Yeah. Batam. Ini boleh dijelaskan bagaimana, seperti apa nih Coach Dewan Pendidikan? Jadi Tuh. Dewan Pendidikan sendiri itu merupakan amanat dari Undang-Undang Sistem Pendidikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan pendidikan yang mana itu adalah bagian dari proses untuk peningkatan kualitas pendidikan. Nah, di Batam sendiri itu ada turunan perdanya, yaitu Perda nomor 3 tahun 2019 yang beberapa waktu lalu sudah dilakukan perubahan. Nah, Dewan Pendidikan sendiri memiliki fungsi sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Nah, Dewan Pendidikan sangat penting keberadaannya karena Dewan Pendidikan merupakan kelompok masyarakat yang peduli terhadap pendidikan yang bertugas untuk melakukan advokasi, rekomendasi, dan juga pengawasan terhadap proses pendidikan. Nah, Dewan Pendidikan merupakan mitra strategis bagi pemerintah untuk sama-sama menciptakan iklim pendidikan khususnya di Kota Batam agar memiliki kualitas dan mutunya juga terjamin dengan baik. Nah, kurang lebih seperti itulah.
Begitu ya Coach ya. Jadi memang memiliki peran penting ya kan dengan Cukup penjelasan penting itu. bagi peningkatan mutu kualitas pendidikan khususnya di Kota Batam. Oke baik Coach, ini kan secara sederhananya saja Coach, kenapa harus ada nih Dewan Pendidikan? Kenapa nggak dari masyarakat langsung ke Dinas Pendidikan Kota Batam atau melalui wali kota begitu Coach? Jadi kenapa tidak langsung masyarakat ke dinas atau langsung ke pemerintah atau Pak Wali gitu ya? Yang pertama tentu Dinas Pendidikan sendiri juga mereka mengelola memiliki banyak kegiatan dan tanggung jawab, tidak hanya terkait dengan pelaksanaan proses pembelajaran tetapi juga infrastruktur dan lain sebagainya. Kemudian kalau misalkan masyarakat langsung ke Dinas Pendidikan, tentu ini juga sangat crowded lah gitu, sehingga perlu suatu lembaga yang menjembatani untuk mengkomunikasikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pendidikan, dan yang tidak kalah penting adalah proses pengawasan dan pengawalannya. Karena sebagaimana yang sudah kami alami sejauh ini, itu ketika masyarakat langsung ke Dinas Pendidikan, ya alhamdulillah Dinas Pendidikan sejauh ini responsif. Cuman memang pengawalan proses berikutnya kan tidak terkawal. Berbeda dengan kalau misalkan melalui Dewan Pendidikan. Nah, Dewan Pendidikan akan melakukan pengawasan dan pengawalan proses yang menjadi aspirasi masyarakat. Nah, sejauh ini sudah cukup banyak laporan-laporan ke kita dan selalu kita sampaikan ke Dinas Pendidikan, dan saya jujur perlu mengapresiasi kinerja dari teman-teman di Dinas Pendidikan. Mereka cukup responsif. Setiap ada keluhan masyarakat, setiap ada pemberitaan yang berkaitan dengan keluhan-keluhan sekolah atau kejadian-kejadian khusus yang terjadi di sekolah, kita langsung melakukan koordinasi dan juga melakukan komunikasi ke Dinas Pendidikan, dan alhamdulillahnya Dinas Pendidikan mulai dari kepala dinasnya, Kabid dan Kasih itu sangat responsif untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang memang kalau bisa diselesaikan saat itu langsung diselesaikan saat itu. Lain halnya kalau berkaitan dengan infrastruktur misalnya. Kalau berkaitan dengan infrastruktur ini kan butuh waktu. Betul. Nah, harapannya dengan adanya Dewan Pendidikan ini bisa menjadi jembatan untuk masyarakat menyampaikan keluhan-keluhan yang berkaitan dengan kualitas mutu pendidikan. Nah, biasanya kalau masyarakat melakukan menyampaikan keluhan, itu biasanya kalau masyarakat langsung itu berkaitan dengan penerimaan siswa baru biasanya. Tapi kalau berkaitan dengan proses pembelajaran dan lain sebagainya itu biasanya melalui komitenya. Nah, kurang lebih seperti itu, Mbak. Iya betul sekali sih Coach. Kadang memang untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi di satuan pendidikan, kadang melalui media sosial begitu ya Coach ya, viral dulu atau gimana dulu. Nah, hari ini kan zamannya sudah zaman digital ya. Betul. Sehingga memang kami juga melakukan patroli medsos juga. Kami beberapa kali menemukan kejadian yang kita karena masyarakat merasa lebih mudah melaporkan, menyampaikan sesuatu di media sosialnya atau misalkan ke teman-teman media. Nah, ketika kita menemukan kasus atau persoalan yang sudah publish di media, baik itu media sosial maupun media online, kami langsung melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Misalnya beberapa keluhan berkaitan dengan kejadian di sekolah, itu langsung kita lakukan klarifikasi, Mbak. Dan dinas melalui kabid terkait, ada kabid SMP dan kabid SD, itu langsung melakukan klarifikasi kepada kepala sekolahnya. Dan mereka langsung memberikan jawaban kepada kita. Dan kalau memang ada solusi yang harus kita diskusikan bersama, mereka melakukan komunikasi sama-sama. Dan prinsipnya adalah komitmen Dinas Pendidikan sejauh yang kami lihat itu ingin memberikan pelayanan pendidikan yang baik untuk masyarakat. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi intinya lebih satset ya Pak kalau benar. Melalui Dewan Pendidikan. Dan saya tangkap di sini Dewan Pendidikan bekerja tidak hanya melalui laporan,
Tetapi ya kayak tadi patroli media sosial, Iya, ada hal yang viral tentang pendidikan langsung ditelusuri begitu ya bener, coach? iya. Intinya kita tidak menunggu, tapi kita kejar bola juga. Kalau memang misalkan perlu kita selesaikan. Kalau memang perlu kebijakan, kita berikan arah pertimbangan kebijakan. Kurang lebih seperti itu. Oke, ada nggak coach dari permasalahan-permasalahan di satuan pendidikan itu yang masalah yang unik gitu coach, yang berkesan dalam proses selama Dewan Pendidikan menyelesaikan suatu permasalahan gitu coach? Ya, hampir semuanya persoalan yang berulang. Oh Cuman iya ya. memang ini tidak lepas dari pola interaksi masyarakat kita yang memang mereka baru sadar ketika mereka membutuhkan. Padahal baik dari dinas pendidikan ataupun dari komite di sekolah-sekolahnya itu sudah melakukan sosialisasi juga. Tidak bisa kita pungkiri memang sosialisasi seperti ini itu kadang orang tidak tertarik kalau belum ada kaitannya dengan dia gitu, sehingga ya persoalannya selalu berulang. Namun memang di periode ini terkait dengan keluhan itu di sistem penerimaan murid baru lalu, karena memang ada aturan dan sistem yang berbeda. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah untuk periode lalu itu sistem zonasi itu diganti dengan sistem wilayah domisili KTP yang itu ada masa lama tinggalnya. Nah, ini memang sudah disosialisasikan, tetapi yang namanya masyarakat Batam ini kan cepat berpindah gitu, Mbak. Betul, Misalnya kemarin kontrak kerjanya ada di Batu Ampar. Iya. Nah, di pertengahan tahun dia harus pindah karena harus pindah kerja dan Iya seterusnya. betul, betul. Tapi persoalan ini pun oleh Dinas Pendidikan atas koordinasi dengan kita sampaikan perimbangannya dan sebagainya. Mereka tetap membuka helpdesk gitu. Mereka membuka laporan di kantornya dan laporan-laporan itu sebisa mungkin diselesaikan saat itu. Nah, SPMB Batam tahun ini menurut saya termasuk luar biasa. Alhamdulillah sudah sangat bagus. Mudah-mudahan ke depan semakin bagus, karena kalau SPMB-nya sistem penerimaannya bagus dan tidak ada titipan-titipan, ya insya Allah ke depan akan lebih baik. Dan tahun ini itu proses sistemnya itu langsung dikontrol dari Kementerian Dikdasmen. Jadi memang di daerah itu hanya menerima pendaftaran, kemudian kalau misalkan ada persoalan-persoalan mereka tampung dan mereka komunikasikan dan laporkan ke kementerian. Nah, baru kementerian itu memberikan kebijakan yang terkait. Nah, kami dari Dewan Pendidikan selama proses itu berlangsung kita melakukan proses pengawasan dan setiap ada keluhan dari masyarakat kita sampaikan. Nah, hal yang cukup menarik adalah beberapa waktu lalu masih ada warga yang ternyata anaknya itu sampai setelah pendaftaran dan sampai masuk sekolah itu mereka belum mendapatkan sekolah gitu, karena pada saat itu dari KTP mereka belum 1 tahun tinggal di situ, KTP-nya masih KTP luar dan belum 1 tahun ketika pindah di situ, kurang lebih di daerah Taman Raya. Nah, alhamdulillahnya setelah kita lakukan advokasi dan Dinas Pendidikan sangat responsif agar mereka menjalankan amanat dari Pak Wali, karena Pak Wali berpesan kepada kami baik Dewan Pendidikan maupun Dinas Pendidikan tidak boleh ada anak usia sekolah yang tidak sekolah. Tidak sekolah. Nah, betul, itu yang betul, selalu kita sampaikan dan Dinas Pendidikan juga kita sama-sama carikan solusi, dan alhamdulillah Pak Kadis langsung datang ke
lokasi daerah Taman Raya dan sudah terselesaikan, tertampung di beberapa SD terdekat. Kemudian begitu juga kami temukan di Taman Raya juga ada anak usia sekolah untuk SMP yang setelah dia lulus SD karena KTP-nya belum di situ, kemudian sudah tidak bisa tertampung lagi karena masa pendaftaran sudah habis. Ya. Nah, akhirnya kita carikan solusi dan syukurnya dari kawan-kawan yayasan ada yang mau menerima dan diberikan beasiswa full untuk pendidikan karena memang anak ini anak yatim dan kurang mampu juga dari sisi finansialnya sehingga kita carikan orang-orang baik yang mau membantu dan alhamdulillah anaknya sekarang sudah masuk pesantren dan sudah sekolah. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik, alhamdulillah walaupun dengan begitu banyak permasalahan pasti ada solusinya ya Coach gitu ya. Prinsipnya kita harus bagaimana caranya memberikan solusi bagi masyarakat karena ketika masyarakat itu menyampaikan keluhannya mereka inginnya dapat solusi bukan dapat ceramah gitu kan. Jadi ya prinsip kita ketika ada keluhan kita coba cari jalan keluarnya bagaimana solusinya karena kami senantiasa menjaga penuh amanah yang disampaikan oleh Pak Wali dan Bu Wakil bahwa Batam tidak boleh ada anak yang tidak sekolah di usia SD ataupun SMP. Iya, di usia wajib belajar. Wajib belajar, betul. Apalagi kita perlu memberikan apresiasi lah kepada kepemimpinan Pak Amsakar dan Bu Li Claudia karena dari 3 program pokoknya dari 15 program utamanya itu kalau dikerucutkan ada 3 program pokoknya yaitu peningkatan SDM, kemudian infrastruktur dan kesehatan. SDM ini diantaranya adalah pendidikan dan juga pengembangan pelatihan. Nah, ini menjadi kenapa kita perlu apresiasi peningkatan SDM ini merupakan hal penting. Karena SDM ini adalah pondasi dari banyak hal gitu. Pendidikan adalah pondasi dari semua hal. Kalau misalkan pendidikannya lemah ya kita tidak akan menjadi bangsa yang kuat seperti itu. Iya betul Coach. Ya luar biasa sekali ya Coach ya program wali kota kita dan juga wakil wali kota Ibu Li. Dan ini Coach ya mungkin jadi pertanyaan juga dari teman-teman yang menonton. Dulu sih saya pernah di kampung itu ada permasalahan satuan pendidikan ini Coach. Ada terjadinya tindak korupsi oleh bendahara BOS ya. Cuma yang melaporkan itu masyarakat langsung ke ini di luar kota Batam ya Coach ya, ke dinas pendidikan atau pengawas itu dengan cara mengirimkan surat kaleng gitu Coach ya, pakai surat tidak ada nama pengirim, tapi setelah ditelusuri ternyata memang terbukti beliau ini melakukan tindakan korupsi ya bersama kepala sekolah di satuan pendidikan. Nah kalau ke Dewan Pendidikan Kota Batam sendiri gimana itu Coach aksesnya ya kalau mau ada permasalahan? Kadang gini Coach, kita mau ngasih atau melakukan pengaduan takut nih nanti terancam atau terintimidasi begitu Coach. Ya prinsipnya kami menerima jika memang ada laporan terkait dengan penyalahgunaan dana BOS, kita akan menerima dan kita akan menjaga kerahasiaan dari si pelapor. Pada prinsipnya Dewan Pendidikan selalu terbuka karena prinsip transparansi juga menjadi bagian dari amanat Perda nomor 3 tahun 2019 itu tentang pendidikan dasar tersebut. Bagaimana Dewan Pendidikan harus membangun proses transparansi pendidikan dan dana BOS adalah bagian dari amanat anggaran untuk dikelola sebaik-baiknya untuk operasional sekolah. Nah, sejauh ini memang belum ada laporan, cuman kita kemarin sudah ada permintaan dari komite untuk melakukan sosialisasi terkait dengan bagaimana pengelolaan dana BOS yang baik dan bagaimana dasar-dasar hukum terkait dengan pengelolaan dana BOS. Nah, komite ini menurut saya sangat luar biasa karena itu bagian dari bentuk kepedulian mereka untuk
membangun transparansi pengelolaan dana BOS. Nah, hal-hal seperti ini mungkin akan kita dorong supaya dana BOS ini memang digunakan semaksimal mungkin untuk peningkatan kualitas mutu pendidikan di satuan pendidikan tersebut. Jangan sampai ini disalahgunakan dan diselewengkan untuk apalagi untuk memperkaya diri sendiri. Nah, itu kita jangan sampai. Karena kita ingin kualitas pendidikan di Kota Batam ini meningkat sebagaimana harapan dari Pak Amsakar dan Bu Li, agar indeks pembangunan manusia di Kota Batam itu semakin meningkat, jika perlu di atas indeks pembangunan manusia nasional. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi lebih ke aksesnya gimana Coach? Misal nih kita di satuan pendidikan A ada permasalahan, pengen dijembatani oleh Dewan Pendidikan. Jadi gimana prosedurnya Coach? Ya bisa langsung ke saya, dan kita juga sedang mengembangkan sejauh yang kami dapatkan ya. Dewan Pendidikan ini kan sudah lama juga, dan kami di periode kami sedang mengembangkan sistem digitalnya. Kita saat ini sedang mengembangkan website Dewan Pendidikannya, bisa diakses di dpkb.batam.go.id. Nah, itu website resmi Dewan Pendidikan. Belum launching, tapi sedang kita kembangkan. Nah, di sana nanti rencananya kami juga akan membuat form untuk laporan masyarakat, sehingga masyarakat lebih mudah dalam menyampaikan laporan, tidak harus datang ke kantor kita. Apalagi kantor kita saat ini juga sedang proses renovasi. Tapi pada prinsipnya kebanyakan komite dan masyarakat itu juga langsung menyampaikan keluh kesahnya, persoalan-persoalan terkait dengan satuan pendidikan langsung ke nomor WA saya juga. Karena nomor WA saya juga sudah tersebar. Karena sama seperti ketika proses SPMB lalu, kita juga menyebar kontak person. Jika ada keluhan, silakan kontak ke nomor saya. Seperti itu. Oke, jadi saat ini masih direnov ya Coach? Rencana lokasinya di mana Coach? Di Sekupang. Di Sekupang, di belakang Gedung Beringin. Kantornya di sana lama. Cuman memang karena 2 tahun tidak ada personilnya, belum dilakukan rekrutmen, kantornya rusak dan sempat terjadi pencurian, perusakan, dan saat ini sedang proses renovasi. Insya Allah mudah-mudahan bulan depan sudah bisa digunakan lagi, sehingga kita bisa menerima masyarakat yang ingin menyampaikan persoalan-persoalan di satuan pendidikan di tempatnya, atau menyampaikan persoalan-persoalan berkaitan dengan pelayanan pendidikan bisa ke kantor. Namun pada prinsipnya bagi saya kita bisa melaporkan di mana aja, sama seperti kayak kemarin ada ketua komite yang ingin ketemu, kita temui dan beliau menyampaikan bahwa bagaimana persoalan pendidikan di wilayah kepulauan. Cukup miris kita melihatnya, karena kita berpikir Batam semuanya sudah pendidikannya sudah baik, ternyata di daerah-daerah pesisir kepulauan itu masih banyak yang perlu kita perhatikan dan masih banyak yang perlu kita tingkatkan. Terutama sepertinya memang perlu ada kebijakan tambahan untuk terkait dengan penambahan guru non ASN. Karena wilayah-wilayah kepulauan itu, wilayah-wilayah pulau itu, kalau gurunya diambil dari Batam, itu efektivitasnya sangat kurang. Lambat ya Coach? Lambat. Nah, jauh gitu ya. Selain kebijakan untuk menambah guru non ASN, kita sepertinya menurut saya perlu dilakukan program beasiswa untuk anak-anak tempatan, khususnya anak-anak hinterland, untuk supaya mereka bisa membangun daerahnya. Misalnya kalau seandainya di wilayah tersebut ada satuan pendidikan, kemudian ada guru yang kekurangan guru, ada baiknya dari anak-anak hinterland yang dijadikan sebagai guru. Karena apa? Lebih baik kita sekolahkan anak-anak di hinterland ini, setelah lulus mereka kita kasih kesempatan untuk membangun wilayahnya, mengabdi di tempatnya. Karena kita juga sebenarnya mirisnya begini Mbak,
ketika awal-awal mereka mendaftar sebagai ASN, setelah menjadi ASN, ketika ditugaskan di pulau, itu mereka mengeluh, mereka tidak mau dan lain sebagainya. Padahal sebagai seorang ASN harusnya ditempatkan di mana aja. Betul, betul. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama. Nah, kemarin dari Pak Yunus Pai, anggota DPRD Komisi 4, melalui perubahan Perda tentang pendidikan dasar, nah kita sedang mengupayakan supaya guru-guru yang ditempatkan di wilayah pulau ataupun kepala sekolah yang ditempatkan di wilayah pulau itu memiliki atau mendapatkan tunjangan yang lebih. Supaya apa? Supaya operasional mereka tertutupi. Bayangkan kalau misalkan mereka tinggal di Batam, kemudian mereka tugas di pulau, itu kan sudah habis waktu perjalanan, kemudian biaya transport dan lain sebagainya. Nah, ini yang membuat guru-guru yang ditugaskan ke pulau itu berpikir berkali-kali, apalagi yang sudah berkeluarga. Nah, ini yang perlu kita dorong supaya akses pendidikan di hinterland itu harus sama dengan di mainland kualitasnya. Karena kita meyakini anak-anak kita itu anak-anak yang cerdas. Namun kalau seandainya ada disparitas perbedaan layanan pendidikan, jika gurunya misalkan karena keterbatasan tadi, akhirnya kan anak-anak ini mendapat layanan pendidikan yang kurang maksimal. Intinya lebih kayak diskriminasi jadinya jatuhnya, Kak. Ya bukan diskriminasi juga lah, tapi memang ini adalah hal yang perlu kita evaluasi dan perlu kita tingkatkan. Kalau diskriminasi kan memang ada niat, ada kesengajaan. Kalau ini kan tidak, tapi memang kondisi dan mungkin ini yang harus kita sampaikan kepada pengambil kebijakan bahwa anak-anak pulau ini harus kita tingkatkan akses pendidikan dan layanan pendidikannya. Oleh karena itu ini yang akan menjadi salah satu fokus kami ke depan Dewan Pendidikan, supaya apa ya, tujuannya kualitas mutu pendidikan kita bisa merata. Karena anak-anak pulau ini mereka banyak ini loh, mereka ini lahir dengan lahir dan tumbuh langsung dengan ilmu kehidupan, sumber daya alamnya sumber daya alam. Ya, karena mereka tidak hanya belajar, mereka juga ikut langsung mengalami apa yang dilakukan oleh orang tuanya dan lain sebagainya. Betul, nah inilah yang harus kita dorong supaya mereka mendapatkan akses pendidikan yang merata. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Oke, luar biasa ya Coach, dari penjelasan tadi sepertinya banyak nih isu-isu yang harus diangkat tentang pendidikan di Kota Batam. Apalagi sosialisasi yang kurang merata, belum sampai ke masyarakat. Jadi mungkin dari podcast Ruang Kelas ini kalau ada masukan nanti Coach mau ngangkat tema apa tentang pendidikan, boleh dari Dewan Pendidikan kami siap gitu. Ya kami berharap podcast Ruang Kelas ini bisa menjadi ruang dan bisa menjadi mitra Dewan Pendidikan untuk kita sama-sama melakukan pengawasan terhadap pelayanan pendidikan di Kota Batam. Karena ini adalah tugas kita bersama untuk mengawal amanah yang diberikan oleh Pak Amsakar dan Bu Li. Karena beliau mengamanahkan jangan sampai ada anak yang tidak sekolah di usia wajib sekolahnya, dan jangan sampai ada anak-anak yang ditahan ijazahnya karena faktor ekonomi dan sebagainya. Nah, itu perlu pengawasan kita bersama agar visi misi Pak Amsakar ini berjalan dengan baik. Nah, dan kalau tidak ada pengawasan dari kita, maka hal seperti ini akan terlewatkan. Gitu. Jadi ini butuh peran serta kita bersama, baik Dewan Pendidikan, komite sekolah dan juga masyarakat, untuk kita sama-sama berperan aktif. Jika menemukan hal-hal persoalan yang berkaitan dengan satuan pendidikan, kita sama-sama bisa berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Dewan Pendidikan agar kita bisa sama-sama mencarikan solusi dari persoalan tersebut. Nah, podcast Ruang Kelas ini menurut saya sangat penting karena ini bisa menjadi saluran informasi
bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan kebijakan-kebijakan ataupun kondisi-kondisi terkait dengan pendidikan kita di Kota Batam. Nah, saya pribadi sangat mendukung dan berharap kita bisa menjadi mitra dan kita bisa sama-sama mencari nih siapa kira-kira yang selanjutnya menjadi narasumber untuk bisa saling berbagi terkait dengan kebijakan dan juga informasi-informasi terkait dengan pendidikan khususnya di Kota Batam. Oke Coach, ini pertanyaan terakhir nih Coach ya, karena kan belum semua tahu nih nomor WA atau akses dari Ketua Dewan Pendidikan. Boleh silakan Coach disampaikan. Bapak Ibu dan teman-teman, jika ada keluhan terkait dengan persoalan pendidikan atau terkait ada hal yang ingin disampaikan, keluhan-keluhan atau persoalan di satuan pendidikan di wilayahnya atau berkaitan dengan sekolah-sekolah di wilayahnya, bisa melaporkan ke nomor WA saya melalui chat WA di nomor 0831 8419 8469. Nah, itu bisa dihubungi nomor saya atas nama Fendi Hidayat. Oke baik, terima kasih Coach. Wah, diskusi dan obrol kali ini memang membuka wawasan saya Coach tentang dunia pendidikan itu, dan juga terima kasih banyak Coach Fendi atas waktunya. Ya tentunya semoga bincang-bincang kali ini membawa manfaat untuk generasi muda kita nih Coach. Betul. Ya, masa depan bangsa, dan juga sukses buat Dewan Pendidikan Kota Batam. Ya walaupun tinggal 2 atau 3 tahun periode, mungkin kedepannya lebih bagus lagi dalam pembangunan di bidang SDM tadi ya Coach. Betul, ya. Amin amin ya robbal alamin. Amin. Oke baik, itu tadi obrolan kita hari ini di ruang kelas. Ingat, majunya pendidikan bukan cuma sekedar belajar, tapi pengawasan dan kebijakan juga menyertainya. Dan juga jangan lupa subscribe channel kita, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya untuk update episode selanjutnya. Dan juga komen ya pengalaman-pengalamanmu tentang pendidikan di komentar. Sampai jumpa di ruang kelas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.